Saya sampaikan kepada orang tua yang memiliki anak usia dini adalah satu kalimat: tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Coba kita saksikan atau kita amati betapa hebatnya Allah menciptakan semesta alam ini, termasuk makhluk yang ada di muka bumi ini, terlebih manusia. Karena manusia itu memiliki perbedaan, bahkan jauh manusia lebih hebat dari binatang. Bahkan manusia bisa menduduki derajat tertinggi di muka bumi ini. Oleh karena itulah fokus pembahasan kita kali ini karena berbicara tentang anak usia dini, ya, maka ada hal yang harus diperhatikan, ya, karena selama bertahun-tahun saya mengasuh atau ikut mengembangkan taman kanak-kanak, dan seringkali orang tua siswa yang memiliki anak usia dini berkonsultasi. Dan tentu saja masalah yang sangat menarik dibicarakan tidak lain bagaimana perkembangan emosi anak. Bagaimana pula anak mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terlebih lagi, bagaimana anak mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah ini, ya. Dan perlu ayah bunda ketahui bahwa proses pendidikan yang terpenting itu bagaimana anak mampu mandiri ini aja, ya. Yang perlu ditanamkan kepada anak usia dini yaitu mampu secara bertahap mereka memiliki kemandirian. Nah, oleh karena itulah sebelum berlanjut ke sana, saya ingin ingatkan ada seorang ahli yang pernah menyatakan jika anak dibesarkan dengan ejekan, maka dia belajar rendah diri. Nah, sebaliknya, apabila anak dibesarkan dengan dorongan, maka dia belajar percaya diri. Maka inilah pada kesempatan yang baik ini ingin kita sama-sama mengungkap dari awal. Saya tadi katakan tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Maka tentu saja ketika lahir ke dunia seorang makhluk Allah, seorang bayi, maka Allah sesungguhnya di situ telah memberikan anugerah yang luar biasa. Ya. Kalaupun terjadi sesuatu misalnya disabilitas, itu boleh jadi karena takdir. Ya. Dan takdir ini pun bisa pula karena kelalaian atau akibat kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Contoh kasus pernah terjadi. Ada seorang ibu yang melahirkan anaknya cacat. Tidak punya kaki, tidak punya tangan keduanya. Jadi hanya badannya saja. Selidik punya selidik, ternyata saya baru tahu dan kaget. Ibunya tidak menghendaki punya anak. Diam-diam dia meminum obat untuk menggugurkan kandungan tanpa sepengetahuan suami. Kenapa dia melakukan begitu? Karena dia takut anaknya miskin. Kan dia sehari-hari saja mendapatkan rezeki, katakanlah sulit, ya, katakanlah belum mencukupi, sehingga dia nekat meminum jamu, meminum ramuan tanpa konsultasi kepada yang ahli. Ya. Jadi diam-diam itu tanpa sepengetahuan suami. Dan apa yang terjadi? Ketika lahir
anak itu cacat. Masya Allah. Ya. Itu betul-betul terjadi dan fakta di lapangan. Karena ketakutan miskin. Maka bagi orang tua yang memiliki anak usia dini, jangan khawatir, jangan takut. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki itu Allah sudah tentukan sebelum anak itu lahir ke dunia. Maka Allah sudah menentukan. Yang pertama rezekinya. Ya. Yang kedua usianya. Yang ketiga kematiannya. Kemudian juga menentukan bahagia dan sedihnya. Gitu. Jadi sudah Allah program sedemikian cermat, sedemikian terencana, sedemikian hebat. Tetapi seringkali yang terjadi manusia ragu terhadap kebesaran Allah dalam menciptakan rezeki bagi manusia. Oleh karena itulah, kembali kepada persoalan yang tadi, bahwa tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Termasuk ketika kita atau ibu-ibu dianugerahkan oleh Allah anak usia dini, maka yang pertama, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur karena Allah telah menganugerahkan titipan anak yang harus kita jaga. Ya. Mungkin ada kekurangan, mungkin ada sesuatu yang tidak cocok dengan kita. Ya sudah, tidak perlu disesali. Apalagi sampai tidak mengakui itu bukan anaknya. Ini yang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Kalau ada orang tua yang tidak menerima kehadiran seorang bayi ke dunia ini, maka seorang ibu itu akan terus dilanda dengan masalah. Akan terus dia seolah-olah menggugat kepada takdir. Seolah-olah dia tidak menerima apa yang telah Allah gariskan. Maka disinilah tidak sedikit orang tua ketika mengurus anak yang tidak dia ridhoi, yang tidak dia kurang berkenan, menghadapi masalah. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang tua. Dan itu saya mengalami hal yang dikonsultasikan oleh orang tua siswa kepada saya. Dan tentu ini menarik sekali untuk sama-sama kita belajar dari apa yang pernah terjadi kepada orang tua yang memiliki sikap dia tidak nerima kehadiran anaknya. Oleh karena itulah nanti kita bahas lagi tentang anak usia dini. Namun pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan satu pernyataan. Tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Karena Allah telah tegas menyatakan, ya, walladzi khalaqa fasawa. Maka Allah lah yang menciptakan apa yang ada di alam semesta ini. Fasawa, dan Allah pula yang menyempurnakan. Nah, ini satu ajaran yang tercantum di dalam surat Al-A'la, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini begitu luar biasa, termasuk kita bagian dari alam. Maka Allah telah menganugerahkan manusia diciptakan oleh Allah begitu sempurna, sehingga Allah menyatakan dalam surat At-Tin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami ciptakan manusia dalam bentuk rupa yang seindah-indahnya, sebaik-baiknya, bahkan sehebat-hebatnya. Coba kita tafakuri betapa manusia itu indah, terlepas dari warna kulitnya, terlepas dari bahasa dan adatnya. Tetapi perhatikan
bahwa fisik manusia bandingkan dengan binatang, tetap lebih unggul manusia. Yang lebih hebat lagi karena Allah menganugerahkan akal, menganugerahkan mata, telinga, dan hati. Ini yang harus sama-sama kita syukuri, karena dari melihat kita bisa tahu kehebatan Allah menciptakan alam semesta ini. Dari mendengar kita bisa mengambil atau bisa mempunyai ilmu dari ilmu. Demikian pula hati kita. Maka inilah pertemuan pertama ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah nanti ikuti terus channel Kuswari Miharja.